karena dia sendirian. Jadi sebetulnya fungsi DPR tuh apa sih Pak? Kenapa kebijakan Pak KDM yang banyak disukai rakyat malah banyak dikritik sama anggota DPR? Apa karena kebijakannya banyak memangkas anggaran? Kan anggota DPR itu fungsinya adalah membuat undang-undang, melegalisasi undang-undang. Ketika undang-undang itu tidak sesuai dengan kondisi rakyat sebenarnya, itu banyak yang diprotes. Orang banyak tidak puas. Nah, KDM ini atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ini, dia banyak menerobos prosedur, banyak menerobos birokrasi. Menurut dia, untuk menyelesaikan suatu masalah itu tidak perlu birokrasi yang panjang, tidak perlu. Bisa diselesaikan di tempat. Jadi ada hal-hal yang bisa diselesaikan di tempat, ada hal-hal yang memang harus dibawa berdiskusi. Itu Deddy Mulyadi. Nah, dengan sepak terjang Deddy Mulyadi ini, banyak orang gerah, banyak orang khawatir akan terjadi fenomena yang lain. Kalau anggota DPR mengkritik Kang Deddy Mulyadi, kan pasti dasarnya saya yang buat undang-undang. Kalau ada seseorang yang menerobos itu, berarti kan ada dua. Dia menerobos yang nggak benar, atau memang undang-undangnya salah. Nah, Pak Deddy Mulyadi ini senang bikin terobosan. Jadi banyak orang yang gerah dengan kegiatan itu. Ya kalau emang DPR betul-betul mewakili aspirasi rakyat, harusnya dia ngelihat ke lapangan dong, atau ngelihat kalau mainnya medsos, rakyat tuh mendukung enggak. Pak KDM kan banyak yang mendukung, kenapa masih tetap aja kekeh sama Harusnya kan didukung. Kalau emang rakyat mendukung kan wakil rakyat. ya harusnya begitu. Harusnya begitu. DPR itu bukan tidak punya waktu untuk turun ke rakyat. Dia kan punya masa reses tuh. Itu kan masa reses harusnya digunakan untuk turun ke rakyat, melihat rakyat itu seperti apa, ada masalah apa di bawah. Siapa tahu produk yang dia keluarkan itu malah menjadi blunder di masyarakat. Itu untuk perbaikan-perbaikan dari sisi regulasinya. Kan begitu. Makanya kan jika seseorang itu masih membawa kepentingan pribadi atau kepentingan golongan, akan sangat sulit untuk merubahnya. Jadi apa yang dilakukan oleh KDM seolah-olah seperti menakut-nakuti atau menyerang yang membuat undang-undang. Makanya mereka pada protes, pada kritik. Sebetulnya orang seperti Deddy Mulyadi ini diperlukan karena dia membuat terobosan-terobosan yang bermanfaat bagi rakyatnya, tapi dia memangkas banyak birokrasi. Oh, itu yang membuat DPR jadi tidak setuju sama. Iya, karena mereka tidak siap untuk berubah itu. Mereka tidak siap dengan fenomena itu. Itu kan butuh sesuatu perbuatan yang cepat ya. Butuh yang cepat. DPR mungkin nggak siap dengan itu. Bukannya bagus kan Pak, banyak memangkas anggaran. Contoh, asalnya biaya untuk perikanan pejabat tuh 30 miliar katanya. Sekarang dipangkas sama Pak Deddy jadi 1 miliar. Kan itu jauhnya banget Pak. Dari satu sisi bagus, tapi dari sisi yang lain kan belum tentu. Oh, dari sisi pemasukan DPR gitu. Mungkin. Jadi pemasukan jadi berkurang gitu ya. Mungkin. Gitu. Kan tiap orang tidak sama ya. Punya kepentingan tertentu. Makanya kalau kepentingannya itu golongan atau pribadi itu bermasalah. Kalau kepentingannya rakyat banyak atau negara gitu ya jadi tidak masalah buat mereka. Berarti ngeri-ngeri sedap ya Pak Deddy Pak ya? Iya, Pak Deddy Mulyadi itu ngeri-ngeri sedap. Karena dia sendirian. Iya. Kalau Prabowo tidak mendukung saja lewat sebentar, nggak lama. Apa kemungkinan dilengsarkannya besar ya Pak ya? Kemungkinan dilengsarkannya atau kalau di Indonesia ya dulu kan dibuat kasus ya nggak gampang. Gus kan sama Pak Deddy itu mirip-mirip Pak Agus kan frontalnya, kayak kebijakannya kan, beraninya gitu. Betul. Ya. Oh, jadi kita sebagai rakyat harus terus mengawal kebijakan Pak Deddy ya? Kita sebagai rakyat harus terus ikut mengawal apa yang disuarakan Pak Deddy Mulyadi kalau itu memang untuk kebaikan rakyatnya. Ya.